Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pemilihan terus ditingkatkan. Di tengah persiapan pemilu 2024, peran perempuan semakin diakui dan didorong untuk turut serta aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Peran perempuan dalam pemilu tentu tak hanya sebagai pemilih saja, tetapi bagaimana bisa berkiprah baik sebagai penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Saat ini sejumlah regulasi telah mendukung kiprah perempuan dalam pemilu baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta pemilu, yang artinya tinggal dukungan sejumlah pihak untuk mengimplementasikannya. Masih belum terpenuhinya keterwakilan perempuan baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara pemilu tentu saja bukan hanya menjadi tanggung jawab partai politik ataupun pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya keterwakilan perempuan yang lebih tinggi dalam lembaga parlemen, tentu kepentingan dan perspektif perempuan dapat lebih diperhatikan dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi perempuan yang aktif juga dapat memperkaya wacana politik dengan sudut pandang yang beragam, serta menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh masyarakat. Ya, selamat malam pemirsa. Peran serta inklusif dari berbagai pihak khususnya atau terutama perempuan tentu menjadi parameter tersendiri, parameter yang penting dalam pemenangan pasangan calon yang berlaga di gelaran Pilpres 2024. Dan jika pada Pilpres 2019 sebelumnya, kita mengingat ada istilah yang jadi populer saat itu, emak-emak. Ini mewakili pihak perempuan menjadi jargon dan juga menjadi jargon. Kemudian juga mewarnai dinamika perjalanan pemilu 2019 saat itu, dan hal serupa ini muncul serta menjadi perhatian dan fokus utama dalam menaikkan atau meningkatkan elektoral suara di Pilpres 2024 khususnya bagi pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan karena itulah tokoh perempuan merapat mendukung Ganjar Mahfud sekaligus ini juga menjadi tema pembahasan dalam episode One on One malam hari ini bersama saya Fani Imaniar. Ya, karena siapa lagi yang bisa bicara dengan bebas dan juga dalam terkait dengan isu-isu bagi kaum perempuan, kecuali para perempuan itu sendiri. Maka untuk kita bahas lebih dalam malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio One on One Sindo News TV, Jaleswari Pramodawardhani selaku Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud 2024. Selamat malam Mbak Dani. Selamat malam Mbak Fani. Sehat? Sehat, harus sehat. Iya, penting karena sehat tersebut adalah kunci utama supaya tugas-tugas bisa selesai dengan baik ya kali ini ya. Mbak Dani, cukup kaget nggak kaget dan juga senang tentunya melihat wajah Mbak Dani dipasang sebagai Deputi Inklusi di TPN Ganjar Mahfud, terutama ketika membicarakan mengenai isu-isu yang berkaitan erat dengan perempuan. Tapi saya harus tanya, susah nggak sih membagi waktunya mengingat Mbak Dani juga kabarnya masih menjabat ya sebagai Deputi 5 KSP saat ini? Ya, saya masih menjabat. Saya masih menjabat sebagai Deputi 5 bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan HAM di kantor staf Presiden. Dan sekarang saya menjadi Deputi Inklusi di TPN Ganjar Mahfud. Saya tidak mundur seperti yang ditanyakan oleh banyak orang. Media terutama ya. Ya, oleh kawan-kawan media. Kenapa saya tidak mundur? Karena pertama memang kalau secara teknis ya, secara regulasi aturan memang saya aman di sana. Jadi saya tidak melanggar di sana. Dan kemudian kalau bicara soal etika birokrasi, saya rasa untuk hal-hal yang terkait kampanye,
apa namanya, hal-hal yang memungkinkan saya harus kerja di TPN itu saya cuti. Dan kemarin ketika deklarasi itu saya cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Ya. Itu satu hal. Yang kedua, saya itu kurang lebih saya peneliti, Mbak. Jadi 33 tahun saya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai peneliti dan kemudian saya hampir 9 tahun ada di kantor staf presiden. Mungkin saya deputi yang paling lama di sana. Kami kebetulan tugas kami itu strategis sekali, yaitu pengendalian program-program prioritas nasional. Presiden dan wakil presiden, kemudian pengelolaan isu strategis dan kemudian komunikasi publik. Nah, dalam kurun waktu 9 tahun ini saya melihat bahwa karena kerja-kerja kami itu kerja-kerja yang dikedepankan soal metodologi dan data, maka kami melihat bahwa ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelayanan publik, yang terkait dengan pengendalian program prioritas yang terkait dengan kementerian lembaga lainnya. Ini adalah satu tugas yang sangat strategis di mana di dalamnya itu pelayanan publik itu tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang, tapi seluruh warga negara termasuk perempuan. Betul. Dan terutama perempuan ya Bu ya? Betul, perempuan. Dan kebetulan kami juga mengawal tentang terbitnya undang-undang TPKS, misalnya seperti itu. Dan kita juga walaupun kedeputian yang berbeda, kedeputian kawan-kawan saya yang kedeputian 2 KSP, itu juga soal stunting, soal kesehatan ibu anak, pendidikan, itu adalah hal-hal yang menurut saya dekat sekali dengan pengalaman-pengalaman perempuan. Nah, sehingga saya melihat bahwa pemilu ini sebagai pesta demokrasi rutin 5 tahunan, itu penting melibatkan perempuan di dalamnya, karena perempuan dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, dengan informasi yang begitu penuh yang didapatkan di dalamnya, itu penting untuk didengarkan, karena pengalaman-pengalaman perempuan ini pasti berbeda dengan pengalaman mitranya laki-laki itu. Jadi memang buat saya penting sekali melibatkan perempuan di dalamnya itu. Kalau ditanya kenapa saya terlibat di dalam pemenangan Ganjar Mahfud, ya karena itu, karena saya melihat dari capaian yang ada kurang lebih 9 tahun ini, Pak Ganjar dan Pak Mahfud lah yang punya potensi besar untuk bisa melanjutkan ini. Karena pertama saya kerjasama dengan Pak Mahfud itu udah lama, kurang lebih hampir 5 tahun. Mitra kerja ya? Iya, bisa dibilang mitra kerja nggak sih KSP dan Kemenko Polhukam? Saya Polhukam, Pak Mahfud Polhukam, dan banyak sekali terkait misalkan regulasi kayak kita bersama-sama misalnya bagaimana memperjuangkan RUU perampasan aset misalnya seperti itu. Kemudian juga kita bicara soal penyelesaian HAM masa lalu. Yang saya lihat dari Pak Mahfud terkait dengan pengalaman kerja selama ini, Pak Mahfud ini sangat cepat, tastes kerjanya, dan kemudian kepedulian yang besar terhadap bagaimana kebijaksanaan politik, isu-isu yang terkait dengan politik itu dikokohkan, kemudian penegakan hukum, terutama penegakan hukum itu menjadi concern yang sangat besar Pak Mahfud, anti korupsi beliau sangat concern itu. Jadi dengan kata lain daya tarik terbesar Mbak Dani bergabung ke TPN Ganjar Mahfud ini Pak Mahfud MD ya? Pak Mahfud dan Mas Ganjar. Saya juga ketika di KSP juga pernah berelasi dengan Gubernur Jateng ketika misalkan kasus nelayan gitu ya, soal cantrang dulu dan lain-lain. Nah, itu kesan saya seperti itu. Jadi saya merasa bahwa persoalan demokrasi, persoalan penegakan hukum, anti korupsi itu isu yang kuat, yang itu sebetulnya berkaitan dengan perempuan di dalamnya. Jadi itu saya memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kadang-kadang kasus-kasus hukum di negara ini juga ketika kita melihat ada perempuan di dalamnya, hampir pasti atau sebagian besar adalah korban. Dan itu juga tentunya harus menjadi sebuah pertimbangan sendiri untuk ditangani ya, Mbak Dani. Oke, nah Mbak Dani masih menjabat sebagai Deputi 5 KSP dan ketika merapat ke TPN Ganjar Mahfud, komentar dari Pak Presiden bagaimana Mbak? Yang jelas saya melihat ya, Presiden ini kan dalam pidato-pidatonya menyampaikan bahwa kita ini negara demokrasi dan dalam pemilu ini
kita tidak boleh apa hanya karena kepentingan politik kita kemudian mengorbankan hal-hal yang menyebabkan ada konflik kepentingan. Itu saja saya pegang. Itu saya pegang dan saya rasa saya berkomitmen terhadap bagaimana menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan itu diterjemahkan dalam bagaimana kami melakukan rapat koordinasi dengan kawan-kawan di kementerian lembaga. Misalnya nih soal pemilu. Saya beberapa kali memimpin rapat lintas kementerian lembaga, misalnya bagaimana memastikan pemilu itu berjalan jurdil, aman, tertib, dan kemudian memperkecil soal pelanggaran-pelanggaran dan itu kami mengundang kawan-kawan kementerian lembaga terkait itu. Jadi bagaimana misalkan dari peta pemilu itu kita kan tahu daerah rawan, entah itu daerah rawan terkait keamanan maupun dalam penyelenggaraan pemilu. Nah dari polisi, dari Bawaslu itu memiliki data-data itu sehingga kami melakukan rapat koordinasi seperti ini. Nah hal-hal inilah yang dalam praktek penugasan saya sehari-hari itu saya melihat bahwa concern misalnya koordinasi dengan Pak Menko Polhukam itu saya melihat dan langsung mengalami sendiri bagaimana kerja-kerja semacam ini menjadi concern Pak Mahfud. Dan juga Pak Presiden sendiri berarti memberi restu ya Mbak Dani ya? Ya, saya sudah minta izin ke Kepala Staf Kepresidenan. Pak Muldoko? Iya, Pak Muldoko dan beliau mengizinkan. Saya menyampaikan bahwa saya akan taat kepada dua hal. Saya tidak melanggar aturan yang ada dan kemudian terkait dengan soal etika birokrasi, soal saya harus cuti, saya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Saya menyetujui dan beliau menyampaikan tugas saya ini memenangkan Pak Mahfud MD dan Ganjar Pranowo, bukan mengalahkan Pak Prabowo atau Mas Anies. Artinya saya tidak akan mencoba membenturkan atau debat atau komparasi atau jadi kompetisi yang tidak sehat begitu ya Mbak Tapi Dani. saya akan fokus bagaimana program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sebetulnya melanjutkan dari apa yang sudah ada. Dan saya saksinya dalam diskusi, dalam rapat koordinasi dengan kawan-kawan kementerian lembaga. Soal isu-isu strategis di bidang keperempuanan ini ya Mbak Dani. Baik, berarti dianggap se-urgent itu ya, ada urgensi tersendiri Mbak Dani sampai Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, TPN pada khususnya langsung. Ini berarti adalah pasangan pertama yang membentuk sebuah deputi atau program kerja yang mengarah ke perempuan ya? Se-urgent itu? Ya, saya rasa 51% tuh kalau misalkan dilihat dari populasi itu 100-an juta. Dan perempuan di Indonesia yang akan memilih tahun ini? Yang akan memilih itu 100-an juta. Jadi menurut saya kita harus melibatkan perempuan karena peran pentingnya. Misalnya ketika deklarasi itu kan publik tahu di kanan kiri saya tuh saya beruntung karena anggota tim saya itu adalah perempuan-perempuan yang memiliki pengalaman puluhan tahun, 20-30 tahun yang bergerak di aras bawah di lapangan maupun sampai tingkat elit. Ini ada pegiat lingkungan, ada pegiat HAM, ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang bidang kekerasan seksual, dan itu luar biasa. Demokrasi, soal pemilu, dan itu bukan 3-4 tahun kemarin, tetapi puluhan tahun. Dan yang paling buat saya terharu adalah kawan-kawan ini selama 10 tahun, hampir 10 tahun ini walaupun mendukung salah satu capres, cawapres, tapi tidak pernah ikut dalam organisasi yang struktural seperti TPN. Mereka biasanya senyap, kerja-kerja senyap, kerja-kerja sunyi. Atau menjadi akar rumput. Iya, tapi hari ini mereka mungkin bukan berat hati ya, tapi mereka terpanggil untuk hadir, untuk ikut menyingsingkan lengan baju untuk bersama-sama masyarakat lainnya. Bagaimana kita tetap harus menyelamatkan demokrasi. Kita harus tetap mempertahankan demokrasi hasil buah perjuangan kita yang 20-an tahun lebih ini. Akan menjadi
sesuatu yang menarik dan juga tentunya bisa dibilang perfection sih kalau misalnya ada a touch of woman gitu dalam sebuah usaha atau inisiasi Dan ini tersebut. bukan dalam situasi yang normal. Oh, Jadi apa namanya, perempuan-perempuan ini hadir itu karena merasa ini bukan situasi yang normal. Oke, saya akan dalami tersebut terkait dengan situasi yang tidak normal ya Mbak Dani, tapi kita jeda sesaat ya. Pemirsa, perbincangan masih akan kita lanjutkan, One on One akan segera kembali setelah jeda berikut. Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD menyiapkan program dengan nama Jaga Teman. Program tersebut diciptakan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh lembaga maupun lingkungan masyarakat. Membangkitkan kesadaran keberpihakan pada korban menjadi spirit utama program Jaga Teman. Program ini menjadi salah satu rangkaian program yang tercantum dalam visi misi Ganjar Mahfud. Memberikan perhatian terhadap perempuan dan anak dalam hal kesejahteraan melindungi anak, terutama dalam menghadapi berbagai kasus kekerasan yang marak terjadi, juga menjadi perhatian Ganjar Mahfud. Tak hanya itu, memberikan edukasi, sosialisasi, serta pembangkitan kesadaran secara rutin untuk berpihak kepada korban, baik aparat penegak hukum dan juga lingkungan keluarga. Ganjar Mahfud sangat serius menangani masalah kekerasan hingga perundungan kepada perempuan dan anak. Sementara itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Jaleswari Pramodawardhani, ditunjuk sebagai Deputi Inklusif TPN Ganjar Mahfud. Tak hanya dikenal sebagai pengamat isu militer serta pertahanan dan keamanan, ia juga aktif sebagai aktivis perempuan. Perempuan yang akrab disapa Mbak Dani ini juga memiliki pengalaman sebagai Deputi 5 KSP bidang politik, hukum, keamanan, dan HAM. Gelar pasca sarjana diperoleh Jaleswari dari Pusat Studi Kajian Ilmu Wanita Universitas Indonesia. Dengan hadirnya Jaleswari dalam tim TPN Ganjar Mahfud, suara perempuan di berbagai bidang dapat terwakilkan, termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan saya juga masih bersama dengan Deputi Inklusi ya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Mbak Dani, kita lanjutkan kembali ya tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda terkait dengan tadi Mbak Dani menyebut ada situasi yang tidak normal, urgensi banget terutama membutuhkan peran perempuan saat ini. Maksudnya bisa dielaborasi Mbak Dani? Kami di kantor staf presiden, dalam kerja-kerja kami kan juga merujuk mendasarkan diri kepada indeks-indeks objektif, indikator objektif yang menjadi rujukan kami. Jadi sebetulnya Indonesia ini di posisi apa sih soal demokrasi? Sebetulnya Indonesia itu di posisi nomor berapa sih ketika bicara soal indeks persepsi korupsi? Karena kita tidak bisa memakai indikator-indikator subjektif, tapi juga indikator objektif yang menjadi rujukan global juga. Misalnya indeks demokrasi Indonesia itu sekarang stagnan gitu ya. Dan nggak ada peningkatan Mbak Dani? Harus diakui ini kita masih termasuk demokrasi yang menengah yang belum baik. Padahal kita di ASEAN itu kan termasuk negara demokrasi yang nomor satu lah, yang paling maju gitu ya. Dan apalagi kalau kita kaitkan dengan sebetulnya kalau menurut analisis para ahli politik itu, kita harusnya sudah sampai pada demokrasi matang ketika pemilu ke-7 kalinya. Ini kita mau ke-5 kalinya. Nah, capaian-capaian ini kan perlu bukan sekedar diapresiasi, tapi kita pertahankan, kita perjuangkan karena untuk menuju demokrasi itu kita berdarah-darah, kasarnya seperti itu. Nah, kita melihat misalnya kebebasan berekspresi, item-item yang masih rendah itu kita kebebasan berekspresi itu masih rendah, check and balances itu masih rendah gitu ya. Terus kemudian kalau di indeks persepsi korupsi, kita tuh melihat bahwa ternyata yang membuat indeks persepsi kita tuh anjlok itu karena konflik kepentingan. Oke. Itu satu. Antar elit.
konflik kepentingan itu apa namanya ya itu Macam-macam ya. macam-macam hal. Tergantung Tapi korupsinya di betul. mana. Terus kemudian yang kedua itu selain konflik kepentingan itu suap. Suap untuk memulai bisnis atau investasi itu juga yang membuat kita anjlok. Terus yang ketiga itu pungli di masyarakat gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat apa namanya indeks indikator-indikator ini, kemudian kan kita perlu, waduh kalau gitu kita harus rapat koordinasi nih dengan kementerian lembaga. Gimana caranya kita memperbaiki agar indikator-indikator itu bisa naik gitu ya. Jadi kita juga rapat dengan kementerian lembaga, dengan Kemenko juga, koordinasi itu dan kawan-kawan di birokrasi itu juga berjuang untuk berupaya itu gitu. Misalkan bagaimana sih kalau misalkan soal suap itu ya mitigasinya atau solusi itu ya digitalisasi. Bagaimana kita digitalisasi di kementerian lembaga itu menjadi sesuatu karena itu akan memungkinkan transparansi, akuntabel itu menjadi sesuatu keniscayaan. Terus Tapi peran perempuannya bagaimana Mbak Dani? Di mana perempuan bisa masuk? Ya, salah satunya misalkan saya di kantor staf presiden itu selain tim saya itu muda, mungkin 70% tuh muda. Dan milenial dan juga Gen Z ya? Iya, terutama milenial ya. Terus kemudian yang kedua tuh perempuan, saya mungkin hampir 50%, 40% ada. Nah, saya membutuhkan itu dalam tim saya karena perempuan itu selalu melihat dari angle yang beda. Dunia ini kan bukan dihuni oleh laki-laki saja. It's not a man's world, pemirsa. Baik. Jadi perempuan juga gitu dan pengalaman masing-masing itu kan berbeda. Jadi nggak bisa kalau misalkan dunia yang demikian luas ini hanya diisi oleh satu jenis kelamin saja atau satu kelompok yang mendominasi. Tapi kita bekerja sama bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik untuk didiami di Indonesia paling nggak. Nah, untuk hal-hal gitu karenanya pengetahuan, pengalaman perempuan itu penting untuk didengar. Misalnya Mbak, ini soal yang paling mengemuka ini kan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bicara soal anti korupsi itu. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan bicara soal bagaimana kita menyelamatkan uang negara, bagaimana mekanisme yang diciptakan untuk agar tidak bocor, bagaimana membuat kita indeks persepsi korupsi kita itu enggak jeblok. Nah itu. Tapi perempuan-perempuan ini juga sudah bekerja, Mbak. Kayak kawan-kawan kemarin yang mendampingi saya ikut deklarasi. Itu mereka punya pengalaman yang luar biasa. Bagaimana menggalang agar saya perempuan anti korupsi gitu. Itu sebenarnya gerakannya sudah dilaksanakan sekian lama. Sudah lama. Oleh perempuan. Betul. Tapi mungkin media kurang menyoroti itu. Tetapi mereka tuh bergerak betul gitu ya. Terus kemudian dengan cara-cara voluntarisme, dengan cara-cara gotong royong, yang sebetulnya menurut saya justru mendasarkan kepada modal sosial dan kearifan lokal gitu. Misalnya Mbak, ini bisa sebagai contoh di Desa Malari, Kabupaten Boni, Sulawesi Selatan. Itu ada semacam desa yang karena sosialisasi dari kawan-kawan yang bergerak di anti korupsi itu, mereka memiliki koperasi yang nggak usah ditungguin, ada toko yang tidak ditungguin dan mereka tuh ini mencatat sendiri. Kayak toko kejujuran gitu Mbak Kayak Dani? semacam toko kejujuran, kantin kejujuran yang ini ya. Dan Mbak bisa membayangkan kalau itu satu desa, kemudian satu kecamatan menyebar. Nah kita ini kan butuh keteladanan. Dalam konteks ini keteladanan itu. Jadi perempuan itu menerjemahkan anti korupsi itu dengan cara menjaga keluarganya. Ini juga true story. Saya ingin menyampaikan juga. Ini di satu sekolah ada salah satu orang tua yang setiap setahun 2 kali itu memberikan katakanlah semacam gift kepada semua guru. Karena mungkin lebaran dan semua ini atau gitu. Graduation. Dan si anak itu bilang bahwa Bu, yang untuk satpam itu biarkan saya yang ngasih. Kan semua langsung ya ampun, ini anak kok ngerti banget, kok peduli banget dengan satpam-satpam ini. Nah, suatu hari
ada ulangan ujian. Anak itu harus nggak boleh telat. Iya. Nah, nggak boleh telat, akhirnya diantar sama si ibu ini. Ibu ini yang termasuk yang sudah disosialisasikan soal saya perempuan anti korupsi. Diantar gitu, waduh kamu gimana nak, nanti tenang Bu, saya akan dibukakan gitu. Ah mana mungkin, ini kan sekolah disiplin, ini nggak mungkin, kamu kan telat, kesiangan. Enggak Bu, nanti saya dibukakan. Benar, ternyata satpam itu membukakan. Dan ibu itu langsung cemas. Oke. Bagaimana? Tapi yang jadi reaksi pertamanya adalah cemas ya, Cemas. bukan? Oke. Cemas. Ibu itu kemudian sadar bahwa gift atau barang yang ia berikan sebagai tanda terima kasih itu Ternyata ada implikasi terhadap sikap ini, dan bisa membayangkan apakah ketika dia besar nanti bisa menjamin bahwa dia nanti nggak akan melakukan hal itu untuk memudahkan. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang mungkin lembut ya, korupsi itu sikap-sikap koruptif itu lembut masuk pelan-pelan. Dan kadang-kadang kita justru memujinya, iya, tapi tidak permisif melihat begitu karena budaya selama ini kan ya Mbak Dani. Betul. Jadi dia tahu bagaimana memanfaatkan untuk dirinya. Ini kan sebetulnya korupsi itu dasarnya itu kan penyalahgunaan wewenang. Iya. Penyalahgunaan wewenang, dan mungkin kalau saya tidak mengeneralisasi, tetapi kecuali pembunuhan, pembegalan itu memang pidana terkait pidana dengan umum. TPPO, terkait dengan pelecehan, ini kan penyalahgunaan wewenang sebetulnya. Nah, Abuse of power. hal-hal inilah Mbak yang kita nggak bisa membiarkan. Pembiaran, tidak ada sanksi yang tegas, tidak menegakkan hukum, itu kultur kita. Jadi kalau misalkan ada budaya korupsi, itu sebetulnya nggak salah-salah amat ngomong kayak gitu, karena itu sebetulnya ingin menjelaskan bahwa hati-hati kalau kita nggak terlalu permisif terhadap hal-hal kecil ini, kita tuh nggak menjaga keluarga kita, anak kita. Jadi kita bisa membayangkan betapa perempuan itu dengan bahasa, dengan sikap yang sederhana itu menerjemahkan anti korupsi di keluarganya, mulai dengan keluarganya. Jadi pendekatannya bukan hanya bentuknya imbauan atau hukuman atau sanksi, tapi dari persuasi kita bisa mencegah itu sama-sama. Jadi pendekatan kultural, pendekatan budaya dengan kearifan lokal. Itu sangat efektif Mbak. Dan lebih efektif lagi karena perempuan yang bersinggungan langsung ya. Karena perempuan dia tuh kan dengan kehidupan seharian, dia selalu diletakkan kepada kehidupan pengalaman sehari-harinya itu. Benar. Jadi kalau kita bisa indeks persepsi korupsi di atas, kita akan melihat kawan-kawan perempuan ini juga bergerak seperti itu dengan cara yang sederhana yang justru masuk. Nah, harusnya upaya-upaya baik ini itu juga harus diamplifikasi, disambut di tingkat dieskalasi regulasi, juga di atas, dioperasionalkan di tingkat kebijakan. Itu keren banget. Benar. Jadi Pak Mahfud, Pak Ganjar silahkan bicara tentang kebijakan makronya soal anti korupsi. Itu dan saya rasa dengan dua dengan capres dan cawapres semacam ini, dengan keteladanan yang mereka miliki, ini langsung bersambut, gayung bersambut Mbak. Dan saling melengkapi. Bener. Kita nggak bisa ngomong tidak satunya kata dengan perbuatan, itu menyebabkan masyarakat juga bingung. Ini kita disuruh untuk tidak korup, tapi yang ternyata di atas contohnya korup gitu. Jadi ada gap yang harus kita isi agar didekatkan gitu. Dan perempuan hadir dengan itu Mbak. Jadi perempuan hadir dengan contoh-contoh ilustrasi kehidupan dia sehari-hari. Dan itu konkret gitu. Sehingga pemerintah itu tidak bisa urusan anti korupsi, untuk urusan yang sepertinya besar-besar itu diserahkan pada laki-laki saja. Dibumikan. Harus dikebumikan, harus dibumikan. Iya. Dan tadi kalau misalnya kita memakai atau mengingat namanya inklusi, harus melibatkan banyak pihak, dan akan lebih efektif ketika kita bisa menggunakan pendekatan atau tadi pendekatan secara persuasi, kearifan lokal, dan perempuan bisa. Memang tasnya beda loh Mbak Dani.
bukannya kita apa ya, iya, iya. bukannya kita mengatasnamakan gender ya, tapi mau nggak mau karena kita belajar Iya. dari pengalaman sehari-hari Iya. Mbak Dani Iya. dan sesuai dengan data dan Iya. fakta yang Iya. Mbak Dani juga pegang, maka ya kita Iya. harus Iya. ikut Iya. dalam situ ya. Dan alangkah indahnya ya Mbak ya, kalau misalkan dalam keluarga itu kan bukan hanya perempuan saja, bapak juga ada di sana. Saya tidak bisa membayangkan betapa luar biasa kalau keluarga sebagai unit terkecil dari pemerintahan yang ada selama ini. Maksudnya itu ini adalah unit terkecil yang bisa kita harapkan untuk menjadi contoh teladan segala macam itu muncul di sana. Seperti tadi yang desa tadi itu, satu desa bisa membayangkan Mbak kalau itu Dengan berbagai macam Iya, keluarga, iya, benar, banyak benar. keluarganya. Dan ini satu kalau misalnya kecamatan, satu kabupaten itu kan keren banget Iya. gitu loh. Iya, setuju Mbak Jadi Dani. jadi sikap-sikap koruptif kita ini memang kita harus Nggak boleh permisif. mencurigai diri kita sendiri. Ini kita yang jangan-jangan ini lembut sekali masuknya gitu ya. Jangan-jangan karena tindakan-tindakan kecil kita Iya, nih, maka kita betul. terbiasa untuk permisif Betul, terhadap tindak betul, pidana korupsi, betul. kolusi dan juga nepotisme Iya, itu. iya. Baik Mbak Dani. Nah, tapi gini, Mbak Dani mengingat bahwa isu-isu seperti ini atau ya daya tarik perempuan, biasanya kan kita lihat ini semakin seksi tanda kutip, semakin semakin diminati untuk elit politik itu tiap kali pemilu Iya. terutama untuk pemilu 2024 ini juga kan. Apakah ini juga yang ditakutkan ya, yang saya khawatirkan adalah apakah seksi atau apakah ngegasnya itu hanya pas lagi tahun politik atau kita butuh implementasi lebih lanjut ya Mbak Dani? Iya, iya. Tapi kita tahan lagi ya jawabannya Mbak Dani, kita dalami di Ya. segmen berikut. Ya. Pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan setelah jeda One on One kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan saya masih bersama dengan Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Mbak Dani, ya tadi sebelum kita jeda saya penasaran gitu karena tiap kali tahun politik ini kan isu-isu perempuan, bahkan 2019 kemarin muncul itu istilah emak-emak. Tapi abis itu isu-isu perempuan yang disuarakan ketika kampanye dan juga lagi debat capres-cawapres, kemudian entah kenapa kok seiring berjalannya waktu ketika legislator atau legislatif dan juga eksekutif terbentuk, perlahan-lahan menghilang. Jadi kita curiganya atau masyarakat khawatirnya adalah isu perempuan ini ya hanya seksi atau hanya diminati ketika tahun politik oleh elit-elit yang ada di Indonesia. Tanggapan Mbak Dani gimana? Ya. Mbak, Deputi Inklusi ini yang dengan keanggotaan 90% ini perempuan, karena di Deputi Inklusi juga ada Mbak, yang laki-laki juga. Dan kami Deputi Inklusi itu ada di sana ada bukan sekedar perempuan, bukan perempuan muda, perempuan seumur-umur saya, tapi juga ada lansia juga yang akan kita bagian dari itu. Dan kemudian penyandang disabilitas. Oke. Iya, jadi ada kawan-kawan penyandang disabilitas dalam Deputi Inklusi ini. Jadi kita ini adalah kelompok-kelompok yang Rentan? mungkin dimanfaatkan setiap 5 tahun sekali. Iya. Ritual pemilu. Jadi kami di sini ingin menyuarakan bahwa perempuan itu dalam setiap jengkal sejarahnya itu memiliki peran. Kita nggak mau lagi misalnya hanya kita berulang-ulang menyebut Ibu Kartini, Ibu Dewi Sartika, Ibu Cut Nyak-Din, ya, dan pahlawan lain-lain, nasional, pahlawan nasional lainnya. Tetapi perempuan itu juga memiliki peran dalam setiap ini. Jadi jangan ini tidak sekedar jumlah. Sebagian besar pasti kadangkala berpikir secara pragmatis saja. Ini adalah jumlah yang besar, 51% atau 52% itu hanya sekedar jumlah. Tetapi di balik jumlah itu memiliki potensi. Jadi kita bukan hanya kita juga menolak kalau hanya dikatakan sebagai kelompok rentan saja. Tetapi perempuan ini kan sebuah entitas yang heterogen, dari yang rentan sampai yang sangat berdaya. Dan itu kita bisa melihatlah contoh konkretnya adalah dalam pemerintahan jilid 1 misalnya. Itu kan menteri-menteri itu dalam kabinet
Banyak ya? ada 9 perempuan di awalnya. Terus kemudian dan kita melihat, misalkan kita melihat Bu Menlu, Bu Sri Mulyani, itu apa namanya dan Bu KPPA itu kan menteri-menteri yang sudah jelas teruji bagaimana kemampuannya, bagaimana kepeduliannya, kebijaksanaannya yang apa namanya dioperasionalkan dalam kegiatan program dan lain-lain. Jadi secara kemampuan, secara apa namanya kepedulian dan lain-lain, perempuan tuh sama gitu loh. Jadi kapabilitas dan kapasitasnya betul dan teruji. kekuatannya justru perempuan itu melalui pengalaman dan pengetahuan kehidupan sehari-harinya itu dia terjemahkan dalam apa namanya praktek-praktek hidup yang tadi saya sebutkan tadi gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya digunakan, ya itu tadi kalau tanda kata memanfaatkan atau menggunakan itu lebih kepada melihat perempuan sebagai objek ritual pemilu saja. Padahal perempuan tidak seperti itu gitu. Jadi dan hari ini saya rasa pertama untuk pertama kali Deputi Inklusi itu ada di Prof Mahfud dan Pak Ganjar ya. Dan kita melihat bagaimana perempuan-perempuan ini hadir dengan kapasitasnya dan integritasnya untuk ikut apa namanya itu tadi terlibat dalam proses pemilu ini. Gitu. Dan jaminannya ketika pasca pemilu 2024 pun implementasinya masih akan terus berkelanjutan masih sustain begitu ya Mbak Dani ya. Oke. Ini adalah perempuan-perempuan yang saya rasa ya saya termasuk yang belajar juga, pengalamannya luar biasa di akar rumput, pengalamannya sangat luar biasa bagaimana mereka juga dulu bagian pemantau pemilu di awal-awal reformasi, bagaimana mereka juga ikut memperjuangkan. Saya rasa ketika kita bicara soal peran mahasiswa, sebetulnya ketika 98 tuh peran perempuan tuh luar biasa. Tapi nggak suara ibu peduli. Ingat nggak suara ibu peduli? Di mana di sana ada ibu-ibu almarhumah Ibu Tuti Herati, kemudian Mbak Karlina Supeli, Mbak Gadis Arifia dan perempuan-perempuan hebat lainnya yang menggerakkan itu. Jadi perempuan hadir dalam setiap apa namanya peristiwa-peristiwa besar negeri ini. Gitu. Nah, skop dari Deputi Inklusi ini sendiri, Mbak Dani, berarti selain tadi reformasi hukum yang membutuhkan penanganan atau masuknya peran perempuan, apa lagi? Ya, saya rasa apa namanya karakter atau sifat Deputi Inklusi ini dia membuka ruang seluas-luasnya untuk perempuan, penyandang disabilitas, bahkan masyarakat adat dan lain-lain untuk terlibat dalam perhelatan demokrasi terbesar negeri ini gitu. Jadi partisipasi masyarakat tuh nggak boleh dibatasi. Dan kami sejak kami deklarasi Mbak, saya dapat WA ada kawan-kawan dari Leiden apa bilang, Mbak saya bisa nggak berkontribusi, saya nggak mau masuk TPN karena organisasi saya, lembaga saya nggak memungkinkan saya masuk. Oh boleh, silahkan masuk. Ini namanya saya bilangnya gini, ini kita ada rumah inklusi, jadi setiap orang silahkan. Rumah inklusinya di mana Mbak Dani? Ini kami ada di Jalan Solo. Oke. Jadi kami nanti akan apa namanya membuka ruang seluas-luasnya. Jadi silahkan untuk menyampaikan saran dan lain-lain. Ini adalah cara perempuan untuk apa namanya memeriahkan tanda kutip ya. Dan juga berdaya dalam pesta demokrasi. Termasuk juga melaporkan pelanggaran Mbak Dani. Oh iya. Lagi-lagi mata perempuan biasanya lebih tajam nih Mbak Dani nih ya dalam melihat celah atau pelanggaran hukum seperti itu, terutama yang terjadi pada pesta politik bisa? Oh bisa. Kami kemarin merencanakan bahwa kita perlu sampai di tingkat bawah itu apa namanya semacam posko atau rumah lapor untuk melaporkan kecurangan, untuk memberikan kontrol pengawasan dalam setiap prosesnya, dan itu adalah bentuk konkret dari partisipasi perempuan gitu ya. Misalkan bagaimana kita apa namanya menyosialisasikan ke perempuan-perempuan di tingkat RT, RW, desa, silahkan kalau ini ikut mengontrol, mengawasi karena perempuan itu akan terdampak
kalau misalkan demokrasi bermasalah, demokrasi tidak terganggu, mundurnya demokrasi dan lain-lain, perempuan paling terdampak. Karena apa? Karena akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan. hak-haknya mereka itu nanti akan terganggu. Perempuan yang paling terganggu lebih dulu Mbak Dani. Iya, perempuan akan terganggu. Ekonomi, ada inflasi, ada stunting, ada itu perempuan terganggu. Perempuan jadi terjadi gonjang-ganjing di Senayan, perempuan yang terganggu. Kalau misalkan ada implikasi dari kebijakan, perempuan yang pertama kali terganggu. Nah, berarti Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud secara logika kan tidak ingin ini terjadi ya Mbak Dani. Ada pesan tersendiri baik dari Pak Ganjar maupun Pak Mahfud terutama untuk Deputi Inklusi TPN ini, bagaimana caranya supaya ya sama-sama tadi tidak hanya membela hak-hak dan juga kebutuhan dari para perempuan ini, tetapi juga mungkin bisa memperbaiki atau bisa menambah sesuatu regulasi, legislasi yang perlu buat perempuan ini? Ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengamanatkan kepada saya sebagai Deputi Inklusi bahwa saya harus memperhatikan terutama kepada perempuan dalam berbagai lini, terus kemudian penyandang disabilitas dan masyarakat adat itu agar diperhatikan karena biasanya kelompok-kelompok yang saya sebutkan 3 itu kan selalu disebutkan sebagai kelompok rentan. Jadi ini adalah bagian dari warga negara Indonesia yang penting untuk kita perhatikan soal kesejahteraannya, keamanannya, perlindungan terhadap hak-haknya dan penghormatan terhadap hak-haknya itu harus mendapatkan perhatian yang serius karena Pak Ganjar maupun Pak Mahfud mengatakan harus segera. Ini kita sudah harus turun ke bawah dan kawan-kawan ini sebagai penjuru garda terdepan yang selama ini sebetulnya sudah merawat jejaringnya dan ini tinggal pencet tombol. Iya, ya kali ini berarti sebenarnya bisa kita analogikan Deputi Inklusi ini saatnya memencet tombol ya setelah sebelumnya kita bersiap-siap atau ya bergerak di akar rumput. Tapi berarti pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan tantangannya Mbak Dani. Dinamika politiknya kan sedang meningkat ya. Untuk perempuan sendiri kira-kira apa yang harus kita waspadai atau kita akan mitigasi? Ini kan kawan-kawan perempuan yang deklarasi kemarin masuk dalam tim Deputi Inklusi. Ini kan yang saya katakan tadi bahwa mereka memiliki pengalaman puluhan tahun dan pengalaman itu bukan pengalaman di situasi normal, tetapi juga pengalaman di suasana krisis. Jadi mereka sudah teruji dalam hal-hal semacam ini dan itu meliputi bidang yang spektrumnya sangat luas gitu. Ada soal tenaga kerja, ada kekerasan seksual, ada lingkungan, macam-macam yang di dalamnya ada perempuan semua di sana yang menjadi korban. Nah, perempuan-perempuan inilah yang kemudian hadir dan kemudian bersuara. Sudah saatnya negara juga membukakan akses luas-luasnya, melindungi hak-hak mereka dan ini tantangannya adalah memang kita yang jelas satu ini bukan dimulai dari nol. Kita sudah punya jejaring yang terus bekerja dan ini diaktifkan. Dan yang kedua adalah kita perlu berjejaring dengan daerah-daerah yang gimana kita mengamankan, bagaimana kita melindungi suara-suara kita. Pertama kita juga mendorong agar perempuan memanfaatkan secara optimal agar suara-suara mereka itu tidak disalahgunakan, dijual ke orang lain dan lain-lain. Nggak boleh golput. Harus dilakukan. Jadi kita mendorong kawan-kawan perempuan untuk melakukan kebilik suara dan kemudian jangan mau dimanfaatkan suara-suaranya oleh pihak lain atau ikut serta dalam pelanggaran kampanye proses pemilu ini. Setuju. Jadi kita perkecil tingkat golput di tahun ini dan juga tentunya pelanggaran pemilu yang dilaksanakan malah dilakukan oleh warga. Baik, mungkin terakhir Mbak Dani, saya harus tanya, Mbak Dani cukup optimis melihat bagaimana kan sebenarnya posisi atau sektor strategis di Indonesia saat ini kan diisi oleh kaum pria. Masih terutama dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud sendiri bisa memberi jaminan apakah kita kaum perempuan ini
bisa turut berpartisipasi dengan lebih memaksimalkan lagi kapabilitas dan juga kapasitasnya, terutama tadi di posisi dan juga sektor strategis? Ya, saya sangat optimis. Saya rasa dengan adanya Deputi Inklusi ini, kami berharap dan kami berupaya seoptimal mungkin agar hak-hak perempuan itu terlindungi, dihormati, dan memberikan akses luas-luasnya untuk memperjuangkan itu. Dan kemudian yang kedua, bagaimana nanti perempuan juga ditempatkan di posisi-posisi strategis. Karena perempuan dan laki-laki saya rasa memiliki kapasitas kemampuan yang sama. Hanya kadang-kadang akses tidak dibukakan. Oke. Ya. Itu. Ya, itu salah satu tantangan dan saya rasa sinergis, soliditas, terus kemudian kolaborasi di berbagai sektor itu bisa dilakukan. Penting ya, Ya. untuk dilaksanakan. Ya. Harus ada perubahan, betul Juga ya dengan Mbak media. Dania? Iya benar, dengan media ya. Ya. Posisi strategis dan juga sektor strategis di Ya, media juga bisa diisi ya. oleh perempuan ya. Ya, seperti Baik. Mbak Fani, saya terima kasih diundang. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Iya, loh Mbak iya, Dani makasih. kepercayaannya. Baik Mbak Dani, kita sudahi dulu berarti ya dialog dalam episode One on One kali ini. Insya Allah ada kesempatan lagi ya kita untuk berdialog lebih lanjut karena kampanye masih sekitar 2 minggu kurang lagi. kurang dari kurang 2 kampanye minggu ya. akhir November Iya, ini iya. dan Februari 2024 maksudnya 14 Februari 2024 kita semuanya akan nyoblos sama-sama begitu ya. Baik, Mbak Dani terima kasih Sama-sama, banyak atas waktunya. ya. Sehat-sehat selalu Mbak Dani ya. Sama-sama Mbak. Dan demikian pemirsa episode One on One kali ini. Saya Fani Maniar mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.